saya akan menjawab pertanyaan dari Siva. Pertanyaannya, kapan pertumbuhan dan perkembangan berhenti? Pada pertumbuhan tinggi badan berhenti kira-kira pada usia 14 sampai 16 tahun. Sementara untuk pria mulai memasuki masa pubertas pada usia 10 sampai 13 tahun. Bagaimana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Hamidah dan Andini Mariska. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak? Nah, yang pertama itu ada faktor makanan, seperti asupan nutrisi dan kandungan gizi yang baik, maka pertumbuhan anak dan perkembangan anak akan baik. Lalu yang kedua, kondisi psikologis setiap anak atau setiap individu. Kondisi psikologis ini yang baik dapat membuat pertumbuhan dan perkembangan baik. Lalu ada faktor lingkungan. Lingkungan yang baik akan membuat tumbuh kembang ikut baik. Terus kemudian ada faktor lingkungan, jenis kelamin, status sosial, dan tingkat polusi. Saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Prabowo. Yang pertanyaannya, apakah perkembangan motorik seorang anak berkaitan dengan genetik orang tuanya? Kemampuan motorik merupakan keterampilan gerak tubuh anak yang berpusat pada pusat gerak yakni otak. Terdapat beberapa penyebab yang mempengaruhi perkembangan motorik anak usia dini, yakni faktor genetik atau keturunan, faktor asupan gizi, faktor pola pengasuhan orang tua, serta latar belakang budaya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ananda Oktaviani yang bertanya faktor apa yang mempengaruhi perkembangan prenatal. Jawabannya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal ialah yang pertama itu kesehatan ibu, yaitu penyakit yang diderita ibu hamil dapat mempengaruhi perkembangan masa prenatal. Yang kedua, gizi ibu, yaitu faktor lain yang cukup berpengaruh terhadap perkembangan pada masa prenatal adalah gizi ibu. Dan yang ketiga, pemakaian bahan kimia oleh ibu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Henny. Kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi agar tumbuh kembang anak optimal? Kebutuhan dasar anak untuk tumbuh kembang yang optimal meliputi pola asuh, ASI, dan ASAH, yaitu kebutuhan fisik, meliputi kebutuhan sandang, pangan, papan seperti nutrisi, imunisasi, kebersihan tubuh dan lingkungan, pakaian, pelayanan, atau pemeriksaan kesehatan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Miswah yang bertanya faktor apa yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yaitu jawabannya, jadi ada secara umum faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang pertama ada faktor genetik atau keturunan, yang kedua lingkungan, yang ketiga jenis kelamin, keempat hobi, yang kelima hormon, yang keenam nutrisi, dan yang ketujuh status sosial ekonomi, dan yang kedelapan tingkat polusi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy Kinanti. Yang pertanyaan itu, mengapa orang tua harus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak? Dukungan orang tua itu kepada anak itu sangat dibutuhkan karena supaya anak itu semakin aktif dan tumbuh kembangnya semakin optimal. Jadi anak tuh jangan terlalu dibatasi kreativitasnya, selagi itu positif serta membantu perkembangan mental dan psikologinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Devina. Yang pertanyaannya, apa saja yang menjadi permasalahan atau gangguan-gangguan di dalam pertumbuhan fisik anak? Salah satunya itu kurang mendapatkan nutrisi. Ketidakmampuan secara ekonomi membuat orang tua kurang bisa mencukupi kebutuhan nutrisi anak. Padahal nutrisi sangat diperlukan untuk tumbuh kembangnya. Saat anak kekurangan nutrisi, maka tumbuh kembangnya pun dapat terhambat. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Faradila. Izin bertanya, apakah anak kembar tumbuh kembangnya mereka akan sama? Pertumbuhan fisik dan perkembangan bayi kembar maupun non-identik sedikit berbeda dengan bayi tunggal. Secara fisik, bayi kembar memang memiliki berat lahir lebih kecil daripada bayi tunggal apabila lahir prematur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih ya kelompok 5 tadi presentasinya bagus, kemudian diskusinya seru.
Ya, nah, saya mau tanya lagi nih kepada teman-teman. Ini kan judulnya ciri khas tumbuh kembang anak ya dari sudut pandang kesehatan. Menurut teman-teman, yang disebut anak itu dari umur berapa sampai umur berapa? Coba Ananda, menurut Ananda? Ibu saya 12 sampai 6 sampai 9 tahun ya, Bu ya? Siva berapa? 6 sampai 9 tahun, Ibu. 6 sampai 9 tahun. Ananda tadi berapa jawabannya? 18 sampai 24. 18 sampai 24. Oke, lebih ini ya, lebih banyak. Maksudnya 18 sampai 24 bulan. Oh, 18 sampai 24 bulan, kirain tahun. Oke. Ada dua pendapat nih. Menurut Siva 6 sampai 9 tahun, menurut Ananda 18 sampai 24 bulan. Nah, yang mana yang betul? Atau betul dua-duanya? Oke, kita lihat ya. Kalau menurut definisi bayi, kita pecah-pecah ya. Anak itu macam-macam. Kalau bayi itu umur berapa sampai berapa? Dari sisi kesehatan, dari sudut pandang kesehatan, begitu anak dilahirkan dia disebut bayi ya. Kalau baru banget dilahirkan itu namanya neonatus. Ya, baru dilahirkan kira-kira 1 bulan sampai usia 28 hari itu disebut neonatus. Nah, bayi itu sampai usia 1 tahun ya. Jadi sampai usia 12 bulan itu disebut bayi. Kemudian nanti sampai anak berusia 24 bulan atau 2 tahun itu disebut baduta, di bawah 2 tahun, ya kan? Kemudian ada batita di bawah 3 tahun sampai 36 bulan. Ya, kemudian ada balita di bawah 5 tahun ya atau 60 bulan. Nah, kalau masuk sekolah, kita kan ngajar nih di SD ya. SD boleh masuk SD tuh umur berapa? Kalau SD yang negeri biasanya lagi 7 tahun. 7 tahun ya, Bu. 7 tahun ya. Jadi harus udah lengkap 7 tahun ya baru boleh masuk SD ya. Biasanya kalau yang tidak diterima di negeri dia lari ke swasta yang boleh yang bisa terima. Biasanya seperti itu ya. Ya, nah sebenarnya itu nanti ada dampaknya nggak terhadap proses pembelajarannya. Jadi kalau tadi di usia sampai sekitar 5 tahun ya, balita, kemudian batita, itu biasanya juga disebut toddler. Ya, itu lagi lucu-lucunya biasanya ya. Kalau masih bayi mungkin ya lucu sih, tapi kadang-kadang bikin capek juga kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau anak yang udah mulai bisa bicara tadi dijelaskan ya, usia mungkin sudah mendekati 9 bulan, kemudian udah 12 bulan, udah 2 tahun, itu kan lagi lucu-lucunya ya. Nah, itu biasanya disebut toddler. Kemudian setelah 5 tahun itu ya usia PAUD disebut preschool, usia sebelum anak masuk sekolah. Nah, kemudian school age, usia 7 tahun tadi harusnya ya, tapi ada juga anak yang masuk sekolah di usia 6 tahun. Sampai usia harusnya setelah itu masuk ke masa pubertas. Nah, batasan antara anak dengan pubertas ini yang tidak jelas ya. Jadi ada anak yang tanda pubertasnya datang lebih awal, ada yang mundur ya ke belakang ya. Tapi kalau sekarang kecenderungannya semakin cepat ya. Tanda pubertas itu mulainya dari mana? Sebenarnya ada 2 usia emas ya. Masa emasnya, masa golden period itu yang pertama di usia bayi ya, sampai usia 12 bulan kalau teman-teman perhatikan, bayi lahir normal beratnya berapa? Beratnya waktu lahir berapa? Aditya, waktu lahir beratmu berapa? Dulu saya 2,5 2,5. Oke, Adit? 2, berapa saya gitu, di Bu? atas Lupa, Bu. 2,5. Saya di atas 2,5, Bu. 2,5. Siva juga di atas 2,5. Oke. Berarti itu sudah masuk ukuran normal. Biasanya yang disebut normal itu 2,5 sampai 3,5. Ya, sekitar 3 kilo. 2.500 sampai 3.500 gram dianggap ukuran normal. Tetapi sekarang ada bayi-bayi yang lahir besar ya, sampai 4.000 gram. Ada yang sampai 4 kilo dan dia bisa lahir normal, pakai jalan lahir tanpa seksio ya, per vaginam. Bahkan teman saya itu melahirkan beratnya 4,2 kilo dan normal per vaginam ya.
itu luar biasa. Jadi sekarang ukuran normalnya itu saya lihat bergeser dari 2.500 sampai 4.000 gram, ya, sampai bayi yang ukuran dulu dianggap besar itu masih dianggap normal. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan status gizi ibu yang semakin meningkat, ya, kesiapan ibu juga. Nah, kemudian apakah ini kemudian akan berdampak terhadap kecerdasan anak, misalnya ya, daya tangkap anak gitu ya. Biasanya yang dianggap bermasalah itu satu anak yang BBLR, berat bayi lahir rendah. Jadi kalau tadi teman-teman lahir di atas 2.500 itu dianggap resikonya lebih rendah ya dibandingkan mereka yang BBLR ya. Mengapa anak-anak bisa BBLR? Kemarin-kemarin kita sudah sempat bahas. Jadi itu semua kemudian akan berdampak pada proses selanjutnya, terutama kalau sekarang kita mau fokus ke anak-anak di usia SD, gitu ya. Mereka tadi sekali lagi yang usia golden period tadi, golden periodnya itu yang pertama usia bayi. Pada saat lahir kita anggap saja misalnya 3 kilo. Itu anak pada usia 12 bulan itu bisa beratnya sampai 12 kiloan, bisa lebih ya. Bisa 4 kali dari berat lahirnya. Bayang nggak, berat lahirnya 3 kilo, kemudian 1 tahun usianya beratnya jadi 12 kilo. Anak saya itu lahir yang pertama 3,6 kilo, kemudian usia 10 bulan itu 13 kilo beratnya. Jadi besar, cepat sekali membesar. Tingginya, panjang badannya itu juga bertambah sekitar 50%. Jadi biasanya kisarannya kan 50 cm ya. 48 sampai 52 cm ketika anak itu dilahirkan, panjang badannya. Pada usia setahun itu kisarannya di sekitar 75 cm tinggi panjang badannya si bayi ya. Setelah itu berat badannya mungkin tidak terlalu banyak bertambah, tetapi tinggi badannya yang bertambah. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar istilah stunting ya. Stunting itu pendek, kemarin mungkin kita sudah singgung ya. Kalau pendek, stunting itu dibandingkan dengan usia kronologisnya ya. Kalau usianya kalau tinggi badannya lebih rendah ya, lebih pendek dibandingkan usianya anak-anak pada usia rata-ratanya dia, nah itu dianggap sebagai stunting. Nah, kalau diketahui pada usia lebih dari 2 tahun, pada usia lebih dari 24 bulan, maka itu resikonya status stuntingnya itu bertahan sampai usia selanjutnya. Ya, jadi istilahnya tuh catch up, scaling up sun ya, scaling up nutrition, catch up, mengejar pertumbuhan, terutama ya untuk tinggi badan itu di usia 2 tahun. Jadi kalau ada anak yang pendek atau yang kurus, kejar di usia sebelum 2 tahun. Karena kalau sudah lebih dari 2 tahun itu nanti lebih tinggi lagi resiko untuk bertahan status gizinya yang sudah bermasalah tadi ya, misalnya. Nah, lanjut ke usia berikutnya tadi sudah dijelaskan bagaimana caranya menstimulasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh gitu ya. Kita sudah sering bahas, di podcast juga sudah ada. Kemudian ketika mereka akan masuk sekolah, nah ini perhatikan kesiapan mental anak-anak yang akan masuk sekolah. Ada anak-anak yang semangat sekali ya. Nah, itu mungkin nanti akan ada situasi-situasi tertentu ya yang terjadi pada anak, kemudian proses pembelajaran, proses sosialisasi dan seterusnya, gitu ya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan ya. Saya juga tidak bisa nggak bisa kita menyesali gitu ya. Tetapi mungkin gurunya nih harus punya peran. Kalau ada anak di kelasnya yang lebih muda itu bagaimana karakternya mungkin diperhatikan. Anak yang sudah cukup usianya bagaimana. Walaupun nanti faktor kepribadian tentu juga sangat khas ya, sangat berpengaruh. Setiap anak itu unik. Nah, tadi juga berkaitan dengan pertanyaan tentang kalau anak kembar bagaimana? Sama tidak tumbuh kembangnya? Tadi sudah dijelaskan pada saat lahir kemungkinan besar mereka akan cenderung sama ya, beratnya sama. Kemudian nanti pada saat bayi mirip sekali, terutama yang identik ya. Nah, tetapi kemudian pada proses selanjutnya akan khas pada masing-masing. Walaupun ada juga yang menyatakan bahwa proses mentalnya mereka itu sangat terkoneksi ya. Jadi ikatan emosi jiwanya tuh kuat sekali katanya kalau anak kembar. Ada yang kembar nggak di kelas ini? Ada yang punya saudara kembar kah? Siapa? Rizky? Oh, Rizky. Kembarannya bagaimana? Coba cerita Rizky. Kalau saya agak tinggian, dia rada agak
pendek. Selisih berapa senti? Kamu tingginya berapa? 159. 59. Lembarannya? 156 deh, Bu. Oke, selisih 3 senti. Sekolahnya sama nggak? Kuliahnya sama nggak? Sama, Kuliahnya sama? Kelasnya sama? beda, Bu. Beda. Jurusannya? Sama, Oh, sama-sama PGSD? sama. Oh, oke. Berarti dia ada di kelas lain ya? Di kelas apa dia? A. Di kelas A, oke. Nah, menurut Rizky, perilaku atau karakter antara Rizky dengan saudara kembarnya bagaimana? Sama nggak? Beda, Bu. Beda. Banyak cocoknya atau banyak berantemnya? Banyak cocoknya sih, Bu. Oke, banyak cocoknya. Baik ya. Jadi, nah itu ya teman-teman ya. Jadi ternyata kembar ini juga pertumbuhan dan perkembangannya tetap unik. Jadi tidak ada manusia yang sama persis ya. Jadi selalu ada kekhasan. Makanya setiap orang itu spesial gitu ya. Apa yang bisa membedakan walaupun dia keluar dari rahim yang sama gitu ya, di dalamnya lingkungannya sama, lingkungan keluarganya sama kan, makanannya yang disediakan tentu sama. Tetapi mungkin ya itu tadi proses psikologisnya bisa berbeda, fisiologisnya juga bisa berbeda gitu ya pada setiap anak. Gitu. Nah, kemudian tadi yang pertama adalah periode emas pada masa bayi. Periode emas yang kedua itu pada masa pubertas. Tanda pubertas itu adalah yang paling penting teman-teman ketahui adalah percepatan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan plus bentuk tubuh sebenarnya ya. Tadi dijelaskan perbedaan, boleh lihat slide-nya, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi selain berat badan dan tinggi badan itu ada bentuk tubuh. Oh, di sini disebutkan ya apa namanya tulang, gigi dan seterusnya gitu ya. Itu ada bentuk tubuh ya. Di sini maksudnya ini tulang panggul ya. Nanti kita nih orang Indonesia dengan tinggi badan yang sekian gitu ya. Kalau zaman dulu lebih pendek nih. Saya misalnya cuma 105 sekitar 151 152 gitu ya. Itu bisa loh melahirkan bayi 3.600 gram tapi ternyata normal. Bagaimana hal itu bisa terjadi kalau tidak ada terjadi gangguan pertumbuhan pada saat remajanya, pada saat si pubertas tadi, gitu. Tadi ditanyakan kapan sih berhentinya? Nah, persis pada saat pertumbuhannya berhenti itu disebut pubertasnya berhenti. Jadi pubertas itu tandanya apa namanya khas pada setiap orang, tidak bisa sama dan kita tidak bisa langsung bilang bahwa oh, udah selesai nih gitu ya. Kalau kemarin kita diskusi tentang menars ya, menstruasi dan mimpi basah itu adalah tanda sebenarnya adalah tanda akhir pubertas. Nah, itu waktu intervensinya sudah sangat terbatas. Nah, itu perlu sangat diperhatikan. Jadi lakukan intervensi untuk percepatan pertumbuhannya terutama itu di awal sebelum pubertas. Jadi kalau dia menstruasi di kelas 3 misalnya, lakukan intervensinya di kelas 1 dan kelas 2 berarti. Gitu ya, jangan sampai cacingan. Makannya harus cukup, jangan lupa sarapan. Terus biasakan makan buah gitu ya, jangan terlalu banyak makan makanan yang dalam kemasan dan seterusnya. Jadi intervensinya di awal gitu. Nah, percepatan ya peak velocity, height and weight. Ya, percepatan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan plus bentuk tubuh tadi. Kalau dia melakukan perilaku yang salah, maka pertumbuhannya bisa berhenti juga. Hormon pertumbuhannya berhenti. Apa itu kenakalan-kenakalan yang dilakukan? Bisa terkait seksualitas, kemudian nanti kaitannya juga dengan trias kesehatan reproduksi ya, seksualitas, kemudian penyalahgunaan zat ya, termasuk rokok, dan infeksi menular seksual. Nah, kemudian apalagi pertanyaannya faktor eksternal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Tadi dijelaskan dengan sangat baik selain dari faktor si anak ya. Nah, ini faktor lingkungan. Jadi stimulasi tadi dijelaskan ya bermain cilukba dan seterusnya gitu ya. Pada anak yang masih memiliki apa namanya cara berpikir yang konkret, dia menjadi ya kita cara menjelaskannya juga harus dengan cara yang konkret, memberikan contoh, memberikan peragaan, demonstrasi dan seterusnya. Biasanya anak
di kelas rendah itu ya kita masih perlu memberikan penjelasan tentang konsep-konsep yang lebih konkret. Nanti mungkin setelah usia 9 tahun ya, setelah usia 10 tahun ya di kelas-kelas tinggi, itu anak baru bisa dijelaskan dengan hal-hal yang sifatnya masih abstrak. Nah, bagaimana caranya membelajarkan anak yang belum terlalu tahu tentang, belum terlalu bisa diajarkan tentang hal-hal yang bersifat abstrak. Contohnya ketuhanan ya, tauhid, padahal itu adalah ajaran yang pertama. Nah, kasih dia contoh-contoh, kasih dia bagaimana mengenali tanda-tanda adanya Allah gitu ya, tanda-tanda adanya Tuhan. Kemudian kekuasaan Allah itu seperti apa gitu ya. Jadi ajarkan anak untuk misalnya untuk tauhid itu dengan terutama pembiasaan sebenarnya. Dua ya, teladan dan pembiasaan gitu ya. Jadi sampai anak lulus SD. Setelah itu baru diberikan proses pembelajaran yang sifatnya analitik. Ya, jadi kalau di SD teman-teman mungkin harus punya kreativitas yang sangat tinggi untuk membelajarkan anak tentang hal-hal yang harus dipelajari di usia SD ya. Sedapat mungkin pembelajarannya itu konteks ya, sesuai dengan apa yang sedang mereka alami gitu, supaya bisa langsung dia pahami dan bahkan kalau perlu langsung diterapkan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam.